Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nugroho dari Penmas B angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang e-book yang saya buat, yaitu berjudul Meningkatkan Keterampilan Mendengarkan Anda. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saya, kedua orang tua saya, dosen-dosen pendidikan masyarakat, dan terutama dosen saya tercinta, Dr. Andos Sri Kuswantono atau Patono. E-book saya ini terdiri dari 9 bab. Bab yang pertama itu adalah mengapa Anda kesulitan mendengarkan. Lalu bab kedua, apa yang harus dilakukan ketika Anda tidak didengarkan. Bab ketiga, bagaimana cara mengadopsi pola pikir mendengarkan. Bab keempat, yaitu bagaimana mengatur panggung percakapan yang beresiko tinggi. Bab kelima, struktur mendengarkan bermakna. Bab keenam, bagaimana agar Anda tidak mengganggu. Bab ketujuh, cara memberitahu mereka bahwa Anda pernah mendengarnya. Bab ke-8, apa yang harus dilakukan ketika Anda mendengarkan seseorang yang menjengkelkan. Bab ke-9, langkah selanjutnya. Lalu penutup. Oke, saya akan mulai dari bab pertama. Bab pertama ini berjudul Mengapa Anda Kesulitan Mendengarkan. Saya di sini akan membacakan sedikit dari isi e-book saya. Mengapa Anda kesulitan mendengarkan? Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu tidak mendengarkan? Ini sebenarnya sedikit rumit karena pikiran Anda berada di tempat lain. Anda tidak memperhatikan di mana seharusnya, yaitu mendengar orang yang berbicara kepada Anda. Jadi bab ini tuh kayak saya lagi berbicara dengan orang, namun pikiran saya itu ada di mana gitu, atau saya lagi memikirkan tugas yang lain yang membuat pendengaran saya terganggu. Kalau orang yang sedang berhadapan berbicara dengan kita menyadar, itu mungkin akan membuat mereka kesal dan bisa saja menegur kita, karena seharusnya emang kita tuh saat mendengarkan pembicaraan orang lain atau mendengarkan orang berbicara, kita harus fokus kepada merekanya. Karena kalau pikiran kita tugas lah, atau si dia atau yang lain, itu membuat pendengaran kita terganggu atau tidak jelas, yang membuat kita meminta orang tersebut bisa saja untuk berbicara ulang. Oke, bab kedua, apa yang harus dilakukan ketika Anda tidak didengarkan. Salah satu cara terbaik untuk menjadi pendengar yang lebih baik adalah Anda dapat mencoba langkah pertama, yaitu untuk mendapatkan kembali perhatian dari lawan bicara Anda atau mereka yang sedang Anda ajak bicara. Seperti misalnya Anda berbicara lebih keras, atau kalau tidak efektif juga, ya Anda boleh saja menegur mereka agar mereka lebih fokus. Mungkin saja mereka pikirannya ada di tempat lain yang membuat tidak fokus kepada Anda sebagai pembicara. Lalu bab ketiga, bagaimana cara mengadopsi pola pikir mendengarkan. Caranya yang pertama itu hubungi motivasi Anda, mungkin bos Anda, teman Anda, dan mengatakan bahwa Anda perlu menjadi lebih baik dalam hal ini. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kemajuan karir ataupun kemajuan diri Anda sendiri. Yang kedua, ketahuilah bahwa menjadi pendengar yang lebih baik adalah cara yang ampuh untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda itu peduli pada mereka dan perspektif mereka. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik memungkinkan Anda untuk memahami masalah sebenarnya atau masalah yang sebenar-benarnya. Tetapi ketika Anda menjadi pendengar yang lebih baik, Anda mendapatkan akses ke apa yang tersembunyi, nuansa yang dapat membuat
semua perbedaan. Oke, yang keempat, bagaimana mengatur panggung untuk percakapan beresiko tinggi. Ketika Anda akan melakukan percakapan yang beresiko tinggi, cara terbaik agar berjalan dengan baik dimulai dengan mengidentifikasi waktu yang tepat untuk membicarakan sesuatu. Jika mereka menghadapi tenggat waktu yang sangat besar, itu mungkin bukan momen terbaik. Misalnya mereka buru-buru, itu bukan waktu yang terbaik. Selanjutnya, pastikan Anda memiliki lokasi yang tepat. Ini percakapan yang berisiko tinggi ini mengarahkan seperti meeting ya. Jika Anda meeting tapi kayak di tempat yang ramai, itu bukan lokasi yang tepat. Seperti kalau Anda ingin meeting, itu di tempat yang hening, tenang, ruangan pribadi atau ruangan meeting. Istilahnya bukan tempat yang di kerumunan yang ramai. Yang kelima, struktur mendengarkan bermakna. Struktur mendengarkan bermakna ini lebih arahnya tuh ke gestur dari lawan bicara, seperti gestur kontak mata dari tangan, lengan, kaki, dari gestur tubuh pokoknya. Nah, ini gunanya tuh melihat bahwa lawan bicara kita ini sedang terburu-buru atau tidak. Seperti kalau dari kontak mata, saya memberikan contohnya dari kontak mata aja salah satu. Misalnya kita lagi berbicara dengan lawan bicara kita, namun dia sedang terburu-buru, ada urusan lain atau sebagainya yang membuat dia tidak enak jika dia menyudahi. Nah, kita sebagai lawan bicaranya, kita sudah menyadari itu bahwa dia sedang terburu-buru. Kita ada baiknya untuk menyudahi pembicaraan atau meminta maaf jika mengganggu waktunya. Itu sih. Oke, bab ke-6, bagaimana agar Anda tidak mengganggu. Seringkali jika Anda memiliki tugas yang Anda lakukan, secara harfiah menuliskan apa yang mereka katakan, Anda dapat fokus lebih baik dan mengalihkan perhatian Anda daripada keinginan untuk kepentingan Anda sendiri. Contohnya, jika Anda dapat tugas wawancara, Anda lebih baik untuk mendengarkan dari lawan bicara Anda atau narasumber Anda daripada Anda mencatatnya langsung. Lebih baik Anda dengar dulu, Anda pahami dulu, Anda tanya-tanya lagi, atau seperti mengajak ngobrol biasa, lalu Anda dari situ dapat merumuskannya daripada Anda langsung menuliskan apa yang Anda inginkan, karena itu mungkin dapat langsung menyelesaikan tugas Anda, namun tidak membuat nyaman ke narasumber Anda sendiri. Lalu bab ke-7, cara memberitahu mereka bahwa Anda pernah mendengarnya. Di sini di ebook saya menuliskan meningkatkan keterampilan mendengar Anda memiliki hasil nyata. Anda memiliki akses ke informasi yang lebih baik dan lebih akurat, dan itu mengarah pada keputusan yang lebih baik. Tapi ini bukan hanya tentang fakta, ada manfaat lain, dan itu berhubungan dengan orang-orang lebih efektif karena Anda membuat mereka merasa didengar. Yang dimaksud itu kayak misalnya lawan bicara kita tetap membicarakan suatu produk, lalu kita juga pernah mendengarnya. Kita berbicara pada dia seperti, hey, saya juga pernah mendengar produk itu membuat lawan bicara kita lebih nyaman karena satu frekuensi, satu pembicaraan, dan dia merasa bahwa kita juga mengerti apa yang dia bicarakan. Oke, lanjut ke bab ke-8. Apa yang harus dilakukan ketika Anda mendengarkan seseorang yang menjengkelkan? Ini beberapa teknik yang perlu diingat jika orang itu membosankan. Anda dapat mencoba sedikit mengalihkan pembicaraan sehingga Anda dapat terhubung dengan gairah itu. Misalnya,
orang tersebut berbicara tentang sesuatu yang menyinggung kita atau menyinggung sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dibicarakan. Anda dapat menegurnya atau Anda dapat mengalihkan pembicaraan ke topik yang lainnya. Seperti misalnya orang tersebut sedang membicarakan masa lalu kita. Anda bisa langsung menimpalkan dengan menjawab lalu langsung mengalihkan pembicaraan itu ke topik yang lain. Itu cara terbaik. Tapi jika itu benar-benar menyinggung Anda bisa menyuruh dia minta maaf atau meminta dia untuk tidak membicarakan hal itu. Oke, di bab 9 langkah selanjutnya. Ya, di bab ini menjelaskan mendengarkan adalah keterampilan tidak terlihat, tidak mencolok. Namun mendengarkan ini adalah sesuatu yang sakral. Karena mendengarkan ini dapat merubah perspektif orang terhadap kita. Anda dapat mencoba teknik-teknik atau langkah-langkah yang terdapat di e-book saya. Jika saya menjelaskan kurang jelas, bisa Anda cek langsung ke e-book saya. Mungkin itu dapat mengubah diri Anda ke arah yang lebih baik, atau mungkin jika itu tidak ada perubahan yang besar, mungkin ada perubahan yang kecil. Karena mendengarkan ini benar-benar sakral banget, apalagi dalam dunia kerja, dunia sosial, dunia pertemanan. Ini merupakan hal yang terpenting, karena lawan bicara kita akan tahu dia berbicara ke orang yang tepat atau tidak. Oke, penutup dari saya, keterampilan mendengarkan merupakan gabungan dari kemampuan menjalin hubungan sosial, kemampuan berpikir, dan sikap dalam menghargai seseorang. Keterampilan mendengarkan juga berdedikasi tinggi dan bermanfaat meningkatkan performa kerja Anda, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap menghargai perasaan orang lain. Karena hal yang terpenting adalah menghargai pendapat dan pemikiran orang lain. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Kalau kurang jelas bisa dilihat di e-book saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And at last but not least, peace.